Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat beriman, jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam menginjakkan kaki di tanah bumi ini, dunia kita bukanlah tempat yang kosong dan sunyi. Bumi ini pernah dihuni oleh sebuah peradaban yang sangat berbeda dengan manusia modern hari ini. Namun seiring berjalannya waktu, penghuni awal bumi tersebut menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka meyakini bahwa mereka berhak melakukan segala bentuk kezaliman, pertumpahan darah, dan kerusakan yang mengerikan. Hingga akhirnya keputusan ilahi pun turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan yang terdiri dari para malaikat untuk menumpas kerusakan tersebut. Namun yang mengejutkan, di antara barisan pasukan suci itu terdapat satu sosok yang bukan malaikat, namun memiliki ilmu setinggi langit. Ia dibesarkan di antara para malaikat, bahkan ilmunya mampu mengajar mereka. Ia bertarung demi keadilan, memimpin pasukan langit, dan membangun sebuah imperium ibadah yang luar biasa. Tapi kisah ini akan mengguncang jiwa kita semua, karena sosok pahlawanan alim tersebut adalah masa lalu dari makhluk yang kini kita kenal sebagai iblis sebelum ia dilaknat oleh Allah. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak kehidupan iblis yang tidak banyak diketahui orang. Masa-masa ketika ia masih bernama Azazil, sang ahli ibadah yang akhirnya terusir karena satu penyakit hati bernama kesombongan. Sebelum kita menyelami samudra hikmah yang mendalam ini, mari dukung share kami dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar positif agar video ini semakin menyebar luas. Dan pastikan sahabat beriman sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Islam yang jarang terungkap. Jika jiwa dan hati Anda sudah siap menerima ilmu ini, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, kemanapun Anda pergi di penjuru dunia ini, dalam setiap peradaban kuno, Anda akan menemukan sosok antagonis yang tugasnya menyesatkan manusia. Mitologi Yunani menyebutnya Hades, Zoroastrianisme menyebutnya Ahriman, Mesir kuno menyebutnya Seth, dan tradisi lainnya memiliki nama-nama seperti Samael atau Azazel. Namun, mengapa sosok ini begitu umum dalam ingatan kolektif manusia? Jawabannya membawa kita kembali ke tahun-tahun awal penciptaan, sebuah masa ketika Azazil belum berubah menjadi setan, saat ia masih duduk terhormat di antara para malaikat. Jauh sebelum Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, bumi dihuni oleh bangsa yang disebut Al-Jan dan Al-Hin. Kita mengetahui keberadaan bangsa ini dari isyarat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sebelum manusia, ada makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 27, "Wal janni khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Berbeda dengan pandangan sumber-sumber Nasrani atau Yahudi yang sering menganggap setan sebagai malaikat yang jatuh atau fallen angel, Islam dengan tegas meluruskan hal ini. Iblis bukanlah malaikat yang membangkang karena malaikat diciptakan tanpa nafsu dan selalu taat. Iblis adalah dari golongan jin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Wa id qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Nama asli sosok ini sebelum dilaknat adalah Azazil, yang konon memiliki wajah rupawan dan bercahaya karena kesalehannya. Dikisahkan dalam berbagai riwayat tafsir bahwa bangsa Jan yang menghuni bumi awalnya hidup damai dan menyembah Allah selama ribuan tahun. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbuat kerusakan, saling membunuh, dan mengingkari hukum Allah. Allah mengirimkan peringatan demi peringatan, namun mereka membunuh para utusan itu. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Azazil yang saat itu dikenal sebagai ahli ibadah yang sangat taat dari golongan jin untuk memimpin pasukan malaikat turun ke bumi dan menumpas bangsa Jan yang membangkang. Azazil dan pasukan malaikat berhasil mengusir mereka ke pulau-pulau terpencil dan ujung-ujung dunia. Kemenangan ini membuat posisi Azazil semakin tinggi. Setelah bumi dibersihkan, Azazil tidak hanya tinggal di bumi, tetapi karena ketekunan ibadahnya yang luar biasa, Allah mengangkat derajatnya naik ke langit. Diceritakan dalam berbagai atsar atau riwayat para sahabat bahwa Azazil beribadah di setiap lapis langit dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia menjadi meraknya para malaikat, Tawfus al-Malaikah. Para malaikat kagum padanya, belajar darinya dan menghormatinya.
Tidak ada satu jengkal pun tanah di bumi atau tempat di langit kecuali Azazil pernah bersujud di sana kepada Allah. Kedudukan ini membuatnya merasa istimewa, dan tanpa disadari, benih-benih kesombongan mulai tumbuh halus di dalam hatinya. Lebih halus dari langkah semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ada sebuah kisah dramatis yang terjadi di Lauh Mahfudz. Suatu ketika, para malaikat sedang membaca Lauh Mahfudz dan menemukan sebuah tulisan takdir yang mengerikan. Tulisan itu berbunyi bahwa ada satu hamba yang sangat dekat dengan Allah, yang telah lama beribadah, namun pada akhirnya akan mendapat murka Allah dan diusir dari rahmatnya serta kekal di neraka. Para malaikat yang suci itu menangis ketakutan. Mereka khawatir jika hamba yang dimaksud adalah salah satu dari mereka. Mereka pun mendatangi Azazil, meminta doa darinya karena mereka tahu doa Azazil sangat mustajab. Azazil bertanya, mengapa mereka bersedih? Dan setelah mendengar alasannya, Azazil berkata dengan penuh percaya diri bahwa laknat itu tidak akan menimpanya. Ia mengangkat tangan dan mendoakan keselamatan bagi para malaikat. Ya Rob, lindungilah mereka dari murkamu. Namun karena kesombongan yang menutupi hatinya, ia lupa mendoakan dirinya sendiri. Ia merasa terlalu suci, terlalu berilmu, dan terlalu mulia untuk menjadi sasaran murka Allah. Ia tidak sadar bahwa takdir itu tertulis untuk dirinya sendiri. Puncak dari drama sejarah semesta ini dimulai ketika Allah hendak menciptakan makhluk jenis baru untuk menjadi khalifah di bumi. Allah menyampaikan kehendaknya kepada para malaikat, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yasfiru fiha wa yasfiku dima'u wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Azazil mendengar perencanaan ini, hatinya mulai gelisah. Ia berpikir jika ada khalifah baru, apakah kekuasaannya di bumi akan hilang? Namun, ketika ia melihat bahan dasar makhluk tersebut hanyalah tanah liat hitam yang kering dan berbau lumpur, kesombongannya memuncak. Ia membandingkan asal-usulnya. Aku dari api yang menyala-nyala, unsur yang kuat, membakar dan naik ke atas. Sedangkan dia hanya dari tanah, unsur yang diam, lemah dan diinjak di bawah. Logika sesat inilah yang menjadi awal kehancurannya. Azazil bahkan diriwayatkan pernah mengelilingi jasad Nabi Adam yang masih berupa patung tanah liat yang belum ditiupkan ruh. Ia memukul tubuh itu hingga berbunyi nyaring seperti tembikar. Lalu ia masuk melalui mulut Adam dan keluar lewat duburnya, seraya berkata dengan nada meremehkan, makhluk ini berongga dan lemah, ia tidak bisa menahan nafsunya. Jika aku diberi kuasa atasnya, aku pasti akan menghancurkannya. Hingga tibalah saat yang agung itu. Allah memerintahkan ruh untuk ditiupkan ke dalam jasad Adam. Ruh itu masuk perlahan dari kepala. Ketika ruh mencapai mata, Adam membuka matanya dan melihat buah-buahan syurga. Ketika ruh mencapai hidung, Adam bersin. Malaikat Jibril membimbingnya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Allah menjawabnya dengan Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah dialog kasih sayang pertama antara pencipta dan manusia. Namun sifat manusia yang tergesa-gesa sudah terlihat. Saat ruh baru sampai di perut, Adam sudah merasa lapar dan ingin meraih buah-buahan, padahal kakinya masih berupa tanah liat dan belum bisa digerakkan. Setelah proses penciptaan sempurna, Adam didudukkan di tempat yang mulia. Allah kemudian menguji seluruh penghuni langit dengan satu perintah mutlak, sujudlah kalian kepada Adam. Ini bukan sujud menyembahan sahabat beriman, karena ibadah hanya milik Allah. Ini adalah sujud penghormatan dan ketaatan kepada perintah Allah. Seketika itu juga miliaran malaikat bersujud serentak. Wajah-wajah suci mereka mencium tanah sebagai bukti kepatuhan total. Namun di tengah lautan makhluk yang bersujud itu ada satu sosok yang tetap berdiri tegak dengan kepala menongak angkuh. Itu adalah Azazil. Ia menolak bergabung bersama para malaikat. Ia merasa terhina jika harus bersujud pada makhluk yang diciptakan dari tanah.
Saat itulah nama Azazil dihapus dan ia dipanggil dengan sebutan iblis yang secara bahasa bermakna dia yang putus asa dari rahmat Allah. Allah bertanya kepadanya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menunjukkan pembangkangannya kepada seluruh makhluk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Jawaban iblis tercatat abadi dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Akibat jawaban yang penuh kesombongan ini, vonis Allah jatuh. Iblis diusir dari surga dan dilaknat hingga kiamat. Ia jatuh dari kedudukan guru para malaikat menjadi makhluk paling hina di alam semesta. Namun di tengah kejatuhannya, iblis tidak meminta ampun. Ia tidak bertaubat seperti Adam nantinya. Sebaliknya ia malah mengajukan satu permintaan terakhir yang mengerikan. Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu, umur panjang sampai hari mereka dibangkitkan. Allah mengabulkan permintaan itu sebagai ujian bagi manusia. Setelah mendapatkan jaminan umur panjang, iblis mendeklarasikan perang abadi. Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sejak saat itu iblis menyusun rencana licik. Meskipun Adam dan Hawa ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan, iblis masih mencari celah. Allah telah mengingatkan Adam, janganlah kamu mendekati pohon ini. Namun iblis datang bukan dengan wajah seram, melainkan sebagai penasihat yang seolah-olah peduli. Ia bersumpah atas nama Allah, sumpah palsu pertama dalam sejarah, bahwa ia hanyalah ingin Adam dan Hawa menjadi kekal atau menjadi malaikat jika memakan buah kuldi tersebut. Tipu daya ini berhasil. Adam dan Hawa tergelincir. Begitu mereka memakan buah terlarang itu, pakaian surga mereka terlepas, menampakkan aurat mereka, membuat mereka malu dan menutupinya dengan daun-daun surga. Akibat peristiwa ini Adam, Hawa, dan iblis diturunkan ke bumi. Namun perbedaannya sangat mencolok. Adam turun dengan penuh penyesalan dan taubat, menangis memohon ampunan Allah sehingga Allah menerimanya kembali sebagai hamba yang dikasihi. Sedangkan iblis turun dengan membawa dendam, kebencian, dan misi besar untuk menyeret sebanyak mungkin anak cucu Adam ke dalam neraka bersamanya. Iblis tahu ia tidak akan pernah diampuni karena ia sendiri yang memilih untuk tidak mau bertaubat. Maka ia ingin memastikan manusia juga bernasib sama sepertinya, putus asa dari rahmat Allah. Sahabat beriman, kisah iblis ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Iblis tidak jatuh karena ia kurang ilmu, ia sangat berilmu. Ia tidak jatuh karena kurang ibadah, ia adalah ahli ibadah. Ia jatuh karena satu hal, kiber atau kesombongan. Merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa asal-usul lebih mulia, dan meremehkan orang lain adalah sifat-sifat iblis yang harus kita buang jauh-jauh dari hati kita. Jika makhluk sekelas Azazil yang pernah tinggal di langit saja bisa terlempar hina karena kesombongan, apalah daya kita manusia biasa. Tapi kisah ini belum berakhir. Turunnya iblis ke bumi hanyalah awal dari babak baru peperangan yang sesungguhnya. Iblis sekarang telah membangun kerajaannya di bumi, menyebarkan tipu daya melalui bala tentaranya dari golongan jin dan manusia, serta menggunakan berbagai perangkap canggih untuk menyesatkan kita di zaman modern ini. Bagaimana cara iblis bekerja di dunia kita hari ini? Apa saja perangkap halusnya yang sering tidak kita sadari? Kita akan mengupas tuntas strategi iblis dalam menyesatkan manusia di video berikutnya. Maka dari itu, pastikan sahabat beriman tetap terhubung dengan channel ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga Allah melindungi kita dari sifat sombong dan tipu daya setan yang terkutuk. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tak kalah menggetarkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.